Oke, kita mulai aja, terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Deli Prawiradani Putri, saya dari Departemen IKM, mungkin beberapa teman di sini udah pernah ketemu saya ya. Jadi hari ini, saya akan membahas mengenai sampling data, nah, eee, dan juga manajemen data. Ini lumayan agak panjang, tapi untuk yang sampel data ini mungkin, teman-teman apalagi yang dua-dua udah, sebagian pernah mempelajari. Oke. Oke, jadi, nanti setelah belajar dari sini teman-teman bisa mengidentifikasi dan, mengartikan apa sih populasi yang teman-teman akan ambil dalam mungkin skripsi nanti atau dalam penelitian, dan mengidentifikasi dan menjelaskan juga apa sih hal-hal yang biasa kita temukan kalau misalnya, mau apa ya, mendefinisikan sampling gitu. Nah, jadi untuk sampling itu sendiri adalah sebagian populasi atau kita, namakan study subject gitu. Nah, tapi di beberapa literatur yang study subject ini itu udah, enggak, dipakai karena katanya itu kurang humanis gitu. Jadi kurang, kok disebutnya subjek gitu. Jadi biasanya sekarang udah disebutnya kita sebut adalah partisipan. Jadi study subject atau study partisipan. Nah, eee, kita berangkat dari yang besarnya dulu, populasi, awal. Kita berangkat dari populasi, yaitu semua atau seluruh set unit yang kita observasi. Jadi misalnya, oh itu nanti contoh ya. Jadi ini populasi itu yang paling besar dulu, se-Indonesia misalnya gitu ya. Lalu untuk target populasi itu adalah segrup di mana, kira-kira ini tuh bisa diterapkan penelitiannya. Gitu, ini adalah target populasi, terus turun lagi ke search populasi. Nah, kira-kira di mana yang memungkinkan teman-teman untuk mengakses grup tersebut? Apakah di daerah mana? Di daerah mana itu nanti ada pertimbangannya. Dan setelah itu mengerucut lagi, lebih kecil lagi, yang teman-teman udah punya listnya, kayaknya di sini lebih cocok deh. Atau menurut penelitian sebelumnya, karena di sini begini maka bisa diambil gitu. Dan yang terakhir adalah yang subset terkecil atau populasi terkecil yang berasal dari eh, populasi yang besar tadi gitu, yang dipilih untuk penelitian. Nah, jadi contohnya adalah misalnya teman-teman ini belum, mengerucut pada satu kasus, tapi populasi besarnya adalah contohnya adalah Indonesia. Target populasinya semua, eee, orang yang umurnya 30 sampai 60 dan tinggal di Indonesia. Terus lebih mengerucut lagi, yang 30 dan 60 ini akan, dipilih yang sudah teregistrasi dalam puskesmas, contohnya misalnya sudah teregistrasi dalam BPJS di beberapa kota. Lalu dari situ ke sampling frame. Jadi sampling frame-nya atau, figuranya gitu ya atau yang membatasinya adalah electronic health records. Jadi, dia punya nggak medrek BPJS-nya. Kalau punya medrek BPJS-nya dan ada di puskesmas, itu bisa masuk ke dalam penelitian. Lalu ke yang lebih kecil lagi yaitu random subset of individuals. Jadi, udah mulai ke individuals, tapi misalnya di sini kalian pilihnya adalah random, jadi diacak. Dan beberapa, orang yang dari misalnya kontak itu, ada beberapa kan listnya, dari yang dikontak itu ternyata, ada yang nggak bisa dikontak, ada yang bisa dikontak tapi tidak mau untuk tanda tangan konsen, dan ada yang tanda tangan konsen terus dia hilang. Sebenarnya itu banyak. Jadi, untuk tadi subsetnya itu adalah orang-orang yang sukses dikontak,
dikasih inform konsen, mau ngasih inform konsen, dan mau melengkapi data-datanya gitu. Nah biasanya, ini kan study subject. Nah teman-teman biasanya kalau di skripsi itu sampai sampel. Jadi kira-kira sampelnya akan berapa banyak gitu. Nah itu teman-teman sampai sampel, tapi nanti di, semhas, seminar hasil itu udah study subject, karena mungkin beberapa orang itu tidak mau, memberikan, data yang lengkap gitu. Nah, kurang lebih digambarin kayak gini. Jadi tadi target ini ada populasi gedenya Indonesia, misalnya target populasinya ternyata Jawa Barat. Jawa Baratnya, ternyata Bandung. Bandung, di usia remaja misalnya. Tapi di remaja itu yang sekolahnya SMK misalnya. Kan remaja tuh banyak ya, ada sekolahnya SMA, terus SMK, atau yang nggak sekolah misalnya. Nah, sampling frame-nya adalah sekolah SMK misalnya. Terus nanti diambil lagi berapa sampel dan berapa sub. Oke. Nah, kira-kira sekarang teman-teman bisa udah mulai mencari nih, seorang peneliti mau penelitiannya itu tentang prevalensi dari, heart defects di anak-anak di Indonesia. Target population-nya berarti anak-anak di Indonesia, karena kalau populasi besarnya, adalah Indonesia, atau bisa juga sih anak-anak di Indonesia ini menjadi, populasi yang besarnya di sini, di yang populasi besarnya ini. Nah, sedangkan target populasinya ini mungkin nanti teman-teman akan bisa mengerucutkan ke, di Jawa Barat misalnya gitu. Search population-nya misalnya yang terdaftar di, RSHS. Gitu. Atau, lanjut ke sampling frame. Sampling frame-nya ini, kan kita nggak ngambil semua anak yang di RSAS, tapi yang heart defect misalnya. Jadi sampling frame-nya itu adalah yang terdaftar di RSAS dan heart defect, baru ke sampel. Jadi kira-kira di anak, populasi yang di Bandung itu berapa banyak, masuk ke sampling frame kira-kira ada berapa banyak, baru dihitung sampelnya. Kira-kira mewakili dari general, population atau tidak. Oke. Nah, prinsipnya ini, eee, mungkin kalau yang kemarin-kemarin sempat ikut kuliah, yang lainnya sama Dokter Budi dan Dokter Lulu, itu ada study design, bagaimana sih desainnya, karena nanti perhitungan dari size-nya juga akan beda, sampel size-nya. Lalu bagaimana mengumpulkan data dan bagaimana sampling-nya. Jadi ini nanti akan representatif, dari suatu penelitiannya. Nah, besarannya sampel size ini itu akan berpengaruh kepada validitas dari, penelitian, hasil penelitian atau hipotesis, teman-teman, bukan hipotesis lagi ya, ini yang udah terbuktinya berarti, research result-nya gitu. Jadi misalnya gini, ternyata teman-teman menargetkan 400 orang untuk, disampel, karena memang perhitungan sampel size-nya itu 400 orang. Tapi, ternyata cuma dapat 40 orang, artinya cuma 10%. Sebenarnya bisa aja sih si research-nya itu, udah gitu ya, cuma segitu karena banyak kendala dan sebagainya. Cuman memang akan, tidak mewakili, general atau tidak mewakili populasi sehingga, penelitiannya itu akan, eee, nggak valid atau kurang valid gitu. Jadi tidak bisa diterapkan pada populasi yang besar. Nah, gimana sih sampling teknik itu? Kita ya, sampling itu dibagi 2, ada yang non probability sampling dan ada probability sampling. Jadi ini yang, eee, apa ya, enggak ada 4 nih, convenience sampling, quota sampling, judgment atau purposive, dan snowball. Kalau yang probability ini tergantung probabilitasnya, ya bisa kepilih bisa enggak, kayak gitu. Coba kita lihat. Nah, kita masuk ke non probability sampling dulu. Ini biar teman-teman kebayang dulu gambarnya. Jadi, yang paling kiri adalah convenience sampling, purposive, kuota, dan snowball.
Oke, yang non-probability sampling yang pertama itu adalah metode yang convenience yang paling mudah katanya. Jadi ini, apa namanya, ya untuk memudahkan kalian aja sebagai researcher. Contohnya, kita survei pada shopping center atau di taman-taman tertentu gitu. Dan, nggak milih siapa siapa kriterianya apa, enggak. Tapi, cuman ya yang datang pokoknya adult, bisa ikut semua misalnya kayak gitu. Jadi data collection-nya, lebih mudah. Itu yang pertama, itu namanya adalah convenience sampling. Lalu yang kedua, ada non-probability sampling, yaitu kuota sampling. Jadi kan tadi ada 4 ya. Kuota sampling ini, metode yang meyakinkan beberapa number of sample. Jadi misalnya, karena ini mah populasinya general dan age, itu bisa dari 0 sampai 150 tahun misalnya. Saya mau ngambil yang 150 tahun itu 75% misalnya. Yang, apa namanya, yang muda itu 25% dan yang, teenager 10% misalnya. Yang sisanya adalah untuk children gitu. Jadi memang itu dikuotakan oleh, penelitinya. Nah, contohnya ini seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan pelayanan kesehatan di puskesmas di kalangan remaja, dewasa, dan lansia. Remajanya sekian 15 sampai 24 tahun, dewasanya 25 sampai 59 tahun, dan lansianya lebih dari 60 tahun. Nah, ini, tentuin aja kuotanya, misalnya dari 300 responden itu mau 90 remaja, 150 dewasa, dan 60 orang lansia. Dan ini, misalnya dia, in-depth interview gitu ya, jadi diwawancarai, bukan yang pakai kuesioner. Di lokasi publik, misalnya di area puskesmas, sampai kuotanya terpenuhi. Nah, ada pertanyaan lagi dari situ, "Dok, gimana kalau nentuin kuotanya itu suka-suka peneliti atau gimana?" Gitu ya. Jadi nanti, akan ada, teman-teman pasti kan sebelumnya akan literatur review dulu. Nah, dari sebelumnya itu nanti teman-teman akan tahu. Jadi misalnya, kan kalau ini tingkat kepuasan ya, tingkat kepuasan pelayanan kesehatan. Nah, kalau yang mungkin lebih spesifik, teman-teman mungkin akan baca, eee, dari penelitian sebelumnya, lansia itu kepuasannya hanya, eee, 20% ya, kecil amat ya, 70%, jadi nggak sepenuhnya puas. Kalau dewasa itu 99% menilai kinerja pelayanan kesehatan di puskesmas itu bagus misalnya. Dan lansia kebalik ya, bener nggak? Jadi lansia misalnya menilainya itu 70, dewasa itu menilainya 99, dan remaja itu menilainya 80 misalnya gitu. Terus nanti ada alasannya kenapa si lansia ini atau orang-orang yang senior ini, kenapa penilaiannya itu lebih jelek? Oh ternyata karena sekarang semua sudah serba digital, sehingga mereka kesusahan untuk mendaftarkan diri di aplikasi, telepon misalnya atau di aplikasi handphone, mereka sukanya lebih yang konvensional sehingga, pelayanannya menurun. Nah, nanti tuh dari penelitian yang sebelumnya itu dilihat, kira-kira proporsi kuota yang cocok untuk penelitian yang akan teman-teman lakukan itu berapa persen. Jadi mengambil dari situ biasanya. Atau enggak, kalau misalnya penelitiannya belum ada sama sekali, itu bisa, teman-teman hipotesiskan. Jadi misalnya, teman-teman, misalnya ini ya, tadi kan ada barrier teknologi. Oh, karena kalau kuotanya segini, terus misalnya, orang-orang populasinya, dengan barrier teknologi begini, maka kuotanya segini, gitu. Jadi memang harus, ada alasannya. Ditunjang dengan penelitian yang sebelumnya walaupun, mmm, penelitian yang sebelumnya itu nggak sama plek ketiplek gitu, jadi bisa diambil dari beberapa penelitian.
Oke, yang selanjutnya masih yang non-pervasif itu adalah snowball sampling. Jadi snowball sampling ini, biasanya pada, apa ya namanya, orang-orang dengan populasi yang terbatas atau dengan orang-orang yang populasinya masih tinggi stigma gitu. Jadi orang-orang teh, apa ya, kalau bahasa Sundanya nyumput gitu ya. Jadi kalau, orang-orang tuh bersembunyi, orang-orang tuh nggak mau gitu, orang lain tuh tahu identitasnya atau yang sulit dijangkau gitu. Nah, teknik snowball ini, pengambilan sampel di mana orang yang awal datang atau partisipan nomor satu atau misalnya tenaga kesehatan, yang memang menangani kasus tersebut, merekomendasikan atau menghubungkan peneliti dengan responden berikutnya. Jadi kayak mulut ke mulut gitu loh, kayak misalnya, "Eh, itu ada penelitian bla bla bla," gitu. Jadi ini, mulut ke mulut. Kenapa dinamain snowball? Karena ini seperti bola salju yang kalau misalnya dia menggelinding di salju semakin lama semakin besar gitu. Jadi contohnya adalah ini pengguna narkoba, pekerja seks, penderita penyakit langka, terus kayak, apa namanya, ini contohnya penelitinya ingin meneliti pengalaman hidup orang dengan HIV atau AIDS yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan. Jadi, mulai dari 3 orang, nanti 3 orang ini, eee, menyebarkan mungkin kayak apa ya, kalau lebih kebayang mungkin kayak yang mulut ke mulut atau kayak MLM gitu. Jadi dari satu orang tuh ke banyak gitu. Jadi untuk kelebihannya dapat menjangkau populasi tersembunyi dan biaya dan waktunya relatif rendah. Karena kalau kita yang nyari sendiri itu, agak susah ya karena mereka sebenarnya bersembunyi. Oke, nah ini yang sebenarnya harusnya di urutan yang kedua. Oke, yang di urutan kedua ini ada purposive sampling. Jadi yang purposive sampling ini adalah penelitinya sengaja memilih individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi misalnya, hmm, oh ini, penelitian atau hanya kelompok tertentu yang bisa memberikan data bermakna. Contoh, untuk menilai kebijakan layanan kesehatan ibu, peneliti mewawancarai 10 bidang senior yang aktif melayani 10 tahun terakhir. Jadi, ada tujuannya kenapa dipilihnya itu. Jadi misalnya, yang ditanya dokter-dokter doang, karena memang tujuannya adalah ketika mereka PF misalnya ya, pemeriksaan fisik, yang mungkin itu tidak dilakukan oleh, para perawat atau para bidan misalnya. Jadi yang benar-benar megang suatu project atau benar-benar, megang sehari-hari dia kerjanya di situ misalnya. Oke. Nah, jadi kalau balik lagi, nah seperti ini. Jadi yang convenient sampling itu yang easy aja, yang gampang aja diakses. Lalu untuk yang purposive sampling itu yang sesuai dengan kriteria, yang penelitian teman-teman, mau ambil. Jadi misalnya kebijakan tentang kabupaten atau kota, itu berarti nanyanya ke para bupati gitu, misalnya Bupati Sumedang, Bupati Cianjur, Bupati Bandung Barat misalnya kayak gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba dia, ke apa ya, ke dokter gitu. Karena nggak sesuai dengan kriterianya. Kuota sampling tadi pembagiannya sesuai dengan, penelitian sebelumnya atau tujuan penelitiannya. Kalau snowball, ini, jadi dari satu orang ke 2 orang, dari ini bisa ke 4, bisa ke 5 gitu. Jadi mouth to mouth. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke probability sampling. Yang pertama itu ada simple random sampling. Jadi ini adalah yang paling simple, tapi dia random. Jadi kalau teman-teman agak kesusahan mengingatnya, ingat aja dari judulnya. Yang pertama dia simple, yang kedua dia random, jadi simple dan random. Nah, gimana caranya?
Yang pertama, teman-teman bikin dulu units, dari population-nya apa. Apakah mau perorangan, atau pasangan, couple, atau anak, atau keluarga, berarti kalau keluarga itu ada anak, ada orang tua ya, 2 orang tua misalnya. Nah, sudah ditentukan size-nya, terus nanti teman-teman acak aja, benar-benar acaknya ya random aja, kayak misalnya kayak loteri gitu. Jadi, nanti biasanya ada aplikasinya, random number gitu. Jadi nanti setelah di list itu kan ada misalnya dari 30 nih, list yang keluar itu adalah 1, 6, 9, 12 gitu. Itu bebas kan, maksudnya random bener-bener ya. Jadi 1, 2, 6, 7 gitu. Jadi loncatnya nggak berurutan. Nah, ini contohnya semua ibu hamil yang terdaftar di puskesmas ada 1.000 orang, penelitinya ngambil 100 responden untuk cek HB. Nah, habis gitu, kan ini dinomorin nih 1 sampai 1.000, 1 namanya Siti, 2 namanya Aisyah, 3 namanya Delima, misalnya kayak gitu. Nah, pilih 100 angka acak. Jadi ini bisa yang tadi saya sebutkan pakai beberapa software atau aplikasi. Tabel angka acak atau SPSS, R, atau di Excel juga bisa. Jadi nanti rumusnya kayak gini. Dalam kurung sama dengan randomisasi, ini tabelnya, nomor tabelnya berapa. Misalnya A1 sampai A1000 atau undian manual. Jadi kocok nomor terserah. Jadi nanti dari 1.000 ini akan diambil 100 ibu hamil yang nomornya terpilih gitu. Oke, nah yang kedua ada systematic sampling. Jadi individu ini terpilih karena regular interval. Misalnya, oh semua ibu dengan bilangan ganjil akan terpilih. Bilangan ganjil itu kan yang nggak bisa 1, 3, 5, 7 dan sebagainya. Jadi dia interval apa namanya kan tadi mah random ya benar-benar bisa jaraknya ganjil, bisa jaraknya genap gitu. Kalau yang ini, yang sistematik dia akan pasti 1, 3, 5, 7 kayak gitu. Nah, ini stratified sampling, mungkin gambarnya kayak kuota ya, tapi sebetulnya bukan. Jadi, ini sampelnya itu akan menggambarkan grup unit penelitian, subjeknya. Jadi misalnya dengan spesifik karakter. Jadi contohnya, dia itu akan dibagi ke dalam beberapa grup sebelum di-random, sebelum diambil sampling. Atau strata, tergantung dari karakteristiknya gitu. Contohnya, oh ini enggak ada ya. Jadi contohnya adalah kepangkatan. Jadi misalnya, oh saya mau dari pangkatnya paling rendah terus ke pangkatnya paling tinggi. Contohnya misalnya, pangkat itu apa namanya, digambarkan dalam angka misalnya ya, pangkat, atau enggak gini, dalam ranking lah gitu ya, dalam ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 gitu. Jadi nanti si populasinya ini akan dibagi dulu baru, diambil gitu. Nah ini kalau yang klaster ini diambilnya juga, diseleksi dulu, diklasterin, jadi digrup-grupin, ada grup ibu hamil, ada grup, ibu menyusui, ada grup, ibu, menyusui tapi, gini, ibu usia menyusui tapi tidak memberikan ASI-nya, karena ASI-nya nggak dengan alasan apapun, tapi jadinya, pakai susu apa namanya, susu yang susu yang formula gitu ya, gitu. Jadi bukan ASI gitu. Jadi misalnya umurnya tetap segitu, umur ibu, eee, menyusui dengan anak misalnya 0 sampai 6 bulan, tapi nanti akan diklasterisasi atau dikategorikan sebagai ibu-ibu yang tadi, dengan ASI, tidak menyusui, menyusui dengan formula. Gitu. Jadi, populasi targetnya juga ini contoh misalnya, semua anak usia 12 sampai 23 bulan di Kabupaten X. Terus,
Unit klasternya itu 150 desa. Nah, klasternya itu dari 150 desa, peneliti memiliki 30 desa, memilih 30 desa, semua 12 dia. Jadi nanti kalau teman-teman belajar lebih lagi, ada 2 stage atau 3 stage cluster, atau kita bisa sebut dengan meneliti memilih beberapa anak secara acak dari tiap desa. Ini yang 2 stage cluster. Kumpulkan data dari anak-anak terpilih mengenai status imunisasinya. Gitu. Jadi dia dikelompokin dulu, ya yang gampang adalah ini ya. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan daerah. Dari daerahnya itu nggak semuanya diambil, tapi beberapa daerah aja. Nah, dari beberapa daerah itu antara semuanya atau semuanya. Jadi kalau yang 1 stage cluster ini disebutnya cluster sampling. Kalau yang 2 ini bisa disebut 2 stage cluster atau multi stage sampling kayak gini. Ini ya, jadi dia populasi gede dulu, Jawa Barat, ternyata dibagi dalam beberapa kabupaten. Nah, ternyata nggak kota, dan ternyata diambilnya adalah ada beberapa kabupaten dan kabupaten kota. Nah, dari yang 4 titik-titik ini, cuma diambil beberapa orang. Misalnya cuma ini 3, ini 2, ini 3. Gitu. Atau ada contoh lain adalah biasanya digunakan di oh eh, apa namanya, di pabrik makanan. Misalnya dari ambil ini coklat batch 1, coklat batch 2, coklat batch 3, terus diambil random samplingnya, random clusternya, terus diambil beberapa coklat aja gitu. Nih ya, jadi ini yang barusan. Yang pertama ada non probability, yang ini adalah probability. Oke, kalau yang ini sudah selesai. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Kita hari ini ada 2 topik ya. Oke, kalau yang mau bertanya boleh mengangkat raise hand atau boleh di chat juga. Oke, Nova boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten dokter, apakah suara saya terdengar? eh, eh, Silakan buka open mic. Eh, apakah suara saya terdengar dok? Cek. Masuk nggak suara saya? Masuk dok, cuman agak Oke. nge-lag. Saya kurang tahu yang nge-lag apakah dari saya atau dari dokter. Iya, kayaknya dari saya soalnya ada tulisan unstable. Oke, Gimana, Noval? ini dok, makasih banyak untuk penjelasannya dok. Cukup Hmm. menjelaskan. Cuman saya masih menyisakan ruang pertanyaan untuk simple random sampling tadi. Mm-mm. Nah, simple random sampling itu kan dia benar-benar random ya dok. Mm. Dan ada mungkin ada beberapa bias yang bisa terjadi kalau simple random sampling. Nah, Iya, kira-kira betul. kalau ada researcher yang milih simple random sampling, itu keunggulannya apa sih, Dok? Mm. Dibandingkan purposive. Karena memang yang memang ditujukan di penelitian itu adalah kita harus tahu seleksi kriteria inklusi eksklusinya gitu. Nah, Mm. kan si random sampling ini benar-benar random. Nah, kira-kira eh, keunggulannya apa ya, Dok? Sekian, Oke, terima kasih, Dok. oke. Yang pertama, untuk yang simple random sampling, ini dia random, tapi dia sudah akan sesuai dengan kriteria penelitian. Jadi misalnya tadi random tapi sudah di anak-anak berumur 10 sampai 12 tahun misalnya seperti itu. Nah, ini tuh sebenarnya untuk memudahkan penelitian aja.
Dan biasanya itu kalau di simple random sampling, dia itu eh, biasanya belum mengetahui kira-kira, eh, jadi hipotesisnya itu masih sangat luas gitu. Belum mengetahui kira-kira ini tuh gimana ya hasil hasil akhirnya, mungkin menurut hipotesis saya begini, tapi not sure gitu apakah penelitian ini hipotesis saya benar atau enggak. Jadi enggak semua penelitian itu akan berhasil sesuai hipotesis. Dan yang perlu apa namanya, dicamkan juga ya, diingat-ingat sama teman-teman bahwa eh, apa namanya, kalau selama ini kan ada mungkin teman-teman yang pernah selentingan, wah saya tuh ininya nggak sesuai hipotesis, atau dia kayaknya tidak bermakna, atau ternyata hipotesis saya tuh salah, karena di hasil penelitiannya ternyata berbanding terbalik dengan hipotesis. Nah, itu juga termasuk hasil penelitian. Jadi jangan kecilkan karena penelitiannya tidak sesuai dengan hipotesis, jadi penelitiannya jelek, enggak juga gitu. Jadi mau apapun hasil penelitian, mau itu bagus atau enggak, selama dia metodenya bagus, itu disebut penelitian yang bagus gitu ya. Nah, tadi ini kan yang simple random sampling itu dari semua orang yang sudah berkriteria baik diambil, berkriteria sesuai dengan penelitian diambil gitu, berdasarkan nomor acak. Sedangkan kalau yang purposive itu biasanya kita sudah, bentar ya. Nah, eh, nah ini kita sudah punya kriteria yang apa nih namanya, kriteria yang lebih detail. Jadi misalnya sudah mengambil bidan di puskesmas yang sudah bekerja lama dari 10 tahun. Dan itu tuh nggak terlalu banyak kayak kalau simple random sampling. Jadi nanti kalian menentukannya gini, kira-kira populasinya lebih banyak yang mana? Lebih banyak kayak misalnya anak-anak umur 10 sampai 12 tahun, oh ternyata banyak. Dan populasi size-nya itu bisa mewakili populasi general yang populasi di awal tadi kan ya, populasi gitu. Si study subjeknya itu dapat mewakili populasi. Nah, itu ambil aja yang simple random sampling. Tapi kalau yang purposive sampling biasanya itu digunakan pada kriteria yang mendetail. Jadi kalau kriterianya mendetail, orang-orangnya juga dia lebih sedikit gitu. Kalau dari orang-orang yang lebih sedikit itu kita randomize lagi, itu biasanya apa ya, tidak terlalu mewakili. Tapi bisa aja pakai dua-duanya gitu ya. Tapi yang purposive ini akan lebih susah dicarinya karena kriterianya biasanya lebih detail gitu dibanding yang apa namanya, simple random sampling. Kalau simple random sampling mah biasanya penelitian apapun yang subjeknya banyak, yang kriterianya nggak begitu detail, yang penting misalnya anak 10 dengan 12 tahun dengan ada ISPA, itu kan banyak populasinya dibandingkan dengan orang-orang yang sudah mumpuni di bidangnya gitu atau expert gitu. Jadi gitu Noval. Ada yang sudah cukup jelas belum? Oke, cukup jelas dok. Jadi kalau Hmm. untuk penggunaan random sampling biasanya untuk populasi yang emang gede untuk atau besar gitu. Hmm. 50 30. Sedangkan kalau purposive biasanya lebih spesifik pada emang pertanyaan dengan kriteria inklusi yang dan eksklusi yang cukup banyak mungkin ya. Ya, betul. Oke, makasih banyak dok untuk jawabannya. Sebelumnya mohon maaf dok, saya off cam karena kalau on cam khawatir laptop Iya. ada error. Terima Ya, kasih. oke. Gak apa-apa. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjut ke manajemen data. Tapi mungkin kita akan break dulu 5 menit ya. Coba sebentar, saya stop share dulu. Oke, time.
Oke, kita akan kembali lagi di 14 lebih 45. Oke, teman-teman boleh ambil minumnya dulu atau ambil kopinya dulu, silakan. Oke, kita mulai lagi karena breaknya udah selesai. Jadi yang tadi saya perlu tekankan dari sampel size atau sampling method atau sampling teknik itu adalah eh, jika teman-teman memilih jadi probabilitas itu eh, adalah memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Jadi, kenapa dibedain sih non probabilitas sama probabilitas? Karena yang probabilitas itu memastikan untuk setiap orang dapat kesempatan yang sama. Sedangkan yang non itu karena kita punya tujuan tertentu dalam studi atau dalam penelitian itu untuk memastikannya punya hak yang sama enggak gitu. Karena tujuan penelitian atau subjeknya akan berbeda. Oke, saya sharing dulu sebentar. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Dok. Oke. Oke, kita akan masuk ke dalam data management dan organization. Jadi ini adalah slide yang Dokter Lulu buat dengan saya modifikasi beberapa. Oke, yang pertama dari intronya bahwa semua medical science, baik itu psikologi, fisiologi, biochemistry, dan sebagainya, biasanya menggunakan kuantitatif data. Jadi, di MSP ini juga ada pembahasan tentang data, ada kuantitatif data dan kualitatif data. Jadi mostly kalau misalnya yang ada nomor-nomornya itu 1, 2, 3 dan sebagainya itu adalah kuantitatif data. Dan itu harus summarize atau dimanipulasi. Jadi manipulasinya itu bukan yang kalian bayangkan manipulasi, oh asalnya nilainya 0, saya jadiin 100, bukan kayak gitu ya. Tapi dimanipulasi itu dapat di-coding-coding atau diperbaiki sesuai dengan pengolahan kita. Jadi dimanipulasi di sini itu ditransformasi lebih tepatnya, bukan dimanipulasi, diganti gitu ya. Jadi, manipulasinya kata positif bukan negatif gitu. Jadi misalnya nanti ada perempuan dan laki-laki. Perempuan dikodein 2, laki-laki dikodein 1 gitu. Jadi dimanipulasinya seperti itu, bukan diganti jawabannya ya. Nah lalu data ini akan dipresentasikan dan diolah agar dia bermakna dan dapat interpretasikan. Jadi kayak misalnya, teman-teman itu punya data di Excel banyak berapa, 15.000 row lah, taruhlah kayak gitu. Tapi nggak diapa-apain, ya akan sebagai data aja, nggak bisa diinterpretasikan, nggak bisa dibuat, apa namanya, sebuah kebijakan, nggak bisa dipakai untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada impact-nya, gitu. Nah, gimana sih untuk, memastikan data dari kesehatan ini benar-benar kepake gitu. Nah, yang pertama kita lihat dulu reliability-nya sama integrity. Apakah si data ini tuh udah bener atau belum? Akurasinya kayak gimana datanya? Apakah ketika pengambilan data itu asal-asalan atau ketika ngambil data itu tidak komplit atau ternyata datanya ini, tidak valid. Jadi tidak valid mungkin karena, banyak ya, tadi kan ada beberapa bias misalnya, pasiennya nggak mau ketahuan bahwa dia itu pola hidupnya jelek, jadi dia bagus-bagusin, nah kayak gitu. Jadi yang pertama harus dilihat,
di mana sih dan siapa sih yang ngumpulinnya, siapa yang punya data dan informasi itu gitu. Data itu adalah aset, jadi dia itu akan dimiliki oleh beberapa orang atau beberapa instansi. Jadi misalnya data pasien COVID atau data vaksinasi COVID itu mungkin punyanya Kemenkes, atau data, orang-orang yang berangkat haji misalnya dari umur 59 sampai umur 30 tahun, dari umur 30 tahun sampai umur 20 tahun itu Kementerian Agama kayak gitu. Jadi siapa dulu yang punyanya. Terus kalau di sini, patient matching dan ketika ada error dan duplikat. Jadi kalau di, beberapa penelitian, terutama penelitian yang dia memproses banyak rahasia medis, kayak misalnya contohnya clinical trial, itu akan mencakup tentang data medis pasien, ada ronsen, ada darah, ada urin. Nah, itu biasanya kita samarkan namanya. Kita buat misalnya namanya PID. PID itu, Patient Identifikasi. Nah, jadi, nama aslinya itu misalnya namanya Delima, tapi ketika di penelitian itu namanya adalah kode, misalnya, eee, IN01_0001 gitu. Jadi akan ditransformasikan menjadi sebuah nomor si nama itu. Jadi biar nggak ketahuan identitas aslinya pasien itu siapa, partisipan dalam penelitian itu siapa, gitu. Nah, ini biasanya juga menimbulkan error dan duplikat data gitu. Nah, kalau error gini, misalnya ternyata datanya PID-nya itu PID nomor satu, ternyata di-input-nya ke PID nomor 2. Nah, itu juga akan error. Jadi, eee, kita harus tahu, nanti ada QA, QC ya, jadi ada monitoring-nya, apakah betul atau tidak data tersebut, gitu. Nah, lalu diidentifikasi dan, diperiksa semua study staff yang berhubungan dengan data entry. Jadi nanti pekerjaan dalam penelitian ini misalnya, enumerator gitu ya. Enumerator kan orang yang memasukkan data-data ke sebuah, Excel atau ke sebuah aplikasi, yang akan digunakan dalam perhitungan, itu nanti akan, disesuaikan dengan identitasnya. Jadi misalnya, dokter itu bisa untuk meriksa pasien. Kalau yang lulusan, teknik, meriksa pasien nggak kan gitu. Jadi itu akan disesuaikan dengan identitas, pada staf penelitiannya. Nah, lalu yang ini adalah proses untuk amandemen dan record correction. Jadi memang kalau ada salah di yang poin-poin awal itu bisa perbaiki, tapi memang akan ada catatannya. Jadi memang proses penelitian itu segitu detailnya, bahkan kalau ada amandemen atau koreksi kesalahan aja harus dituliskan. Dan adekuat, audit trail functionality. Jadi harus ke-track nih version 1 itu diperbaiki apanya, version 2 itu diperbaiki apanya, makanya ada track changes biasanya, terus, diaudit sama KEP ya, komisi etik. Kalau di kita biasanya teman-teman yang berhubungan dengan manusia atau dengan data ke manusia itu biasanya harus mengajukan etik dulu. Oke. Nah, ini goals-nya adalah untuk, dapat menjelaskan tentang data analisis, tahu variabel, tapi nanti ini yang variabel mungkin akan dijelaskan di pertemuan yang selanjutnya, dan, mengerti kenapa sih kita harus coding prinsipnya, gitu. Nah, yang pertama, kenapa sih kita harus, tahu atau harus punya manajemen tentang data? Jadi ini kayaknya udah sering dilontarkan, bahwa ini ada fabel, atau cerita di Indian, bahwa ada seekor gajah. Nah, orang-orang yang tunanetra itu meraba gajahnya.
Yang satu megang belalainya, tapi kok belalainya tuh ada bunyi gitu, terus dia bergerak-bergerak. Tapi kok kayak ular gitu. Oh, jadi gajah tuh seperti ini, ada bunyi nya dan menggigit misalnya. Ternyata satu lagi pegang buntutnya. Oh, ternyata buntutnya ini bergerigi, terus lentur, terus di bawahnya ada rumbe-rumbe misalnya kayak gitu. Oh, yang satu lagi bilang bahwa kupingnya itu ada kupingnya misalnya terbuatnya dari seperti kertas, mudah robek dan sebagainya. Jadi dari awal kita harus sudah mendefinisikan bagaimana sih sebenarnya yang benar dan yang salah itu. Jadi, untuk penelitian kita harus sudah punya protokol atau teman-teman biasanya ada proposal. Nah, untuk mendevelop proposal yang baik itu, teman-teman perlu belajar dulu yang tadi ya, kayak misalnya bikin sampel, gimana nulis literatur, gimana baca dari literatur dari yang sebelum-sebelumnya, itu. Jadi prosesnya adalah ini approve protokol atau kalau teman-teman namanya proposal. Terus investigator selection. Jadi nanti akan dipilih siapa donaturnya, siapa yang memeriksanya, siapa yang monitoringnya yang tadi audit. Akan dilakukan approval proses oleh komite etik, terus baru bisa rekrutmen pasien dan dan partisipan. Lalu setelah itu datanya direview dan dimasukkan ke dalam statistik dan dilakukan publikasi atau apa namanya diumumkan, diterapkan di populasi. Nah, kalau teman-teman bayangkan, misalnya clinical trial yang sekarang itu mungkin baru akan diterapkan atau apa namanya, diakui di general itu 10 tahun mendatang. Jadi untuk, eee, apa ya namanya, untuk penelitian-penelitian skala besar terutama yang, eee, bersangkutan dengan manusia itu akan ada banyak sekali tahap. Jadi ada fase 1, fase 2. Fase 1 adalah di komputer dulu, kira-kira di modelingnya kayak gimana. Fase 2 sampai fase selanjutnya adalah di hewan terus di manusia misalnya. Itu akan panjang sekali. Jadi pengetahuan yang mungkin kita terapkan saat ini adalah pengetahuan 10 sampai 15 tahun yang lalu bisa jadi gitu. Yang research-nya dimulai 10 sampai 15 tahun yang lalu gitu. Itu akan sangat panjang. Nah, ada beberapa mitos. Yang ke-1, kompleks analisis dan kata-kata yang impresif gitu ya. Wah, bahwa ini hipotesisnya sudah sesuai dengan bla 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 misalnya atau wah ternyata ada perubahan jika ini, itu dianggap sebagai penelitian yang bagus. Padahal penelitian yang bagus adalah penelitian yang praktikal. Jadi, ketika beberapa orang melakukannya, kalau praktikal itu akan lebih mudah dan lebih simpel sehingga tidak ada error atau kesalahan dan lebih mudah dimengerti juga. Nah, analisis akan dilakukan pada data ketika datanya udah terakhir dikumpulkan, enggak. Jadi analisis akan bisa dilakukan dari awal begitu data kita dapat, kan itu misalnya masih data dari 300 partisipan nih, kita masih jalan akan lama, baru ada 10 data, itu udah bisa dianalisis. Dianalisisnya kayak tadi, apakah sudah betul atau enggak, apakah ada NA, not applicable, atau ada data yang tidak komplit, dan sebagainya. Kuantitatif analisis adalah yang paling akurat tipenya dalam analisis. Ini enggak juga, karena jadi nanti ada atau kalau kayaknya sudah dijelaskan di sebelumnya, ada 2, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau yang kualitatif itu biasanya tentang kata-kata, kayak in-depth interview, FGD ya, forum group discussion, itu biasanya kualitatif gitu. Jadi nggak selalu nih si kuantitatif ini lebih higher dibanding kualitatif. Jadi kenapa nggak lebih higher? Karena ada beberapa, terutama yang humanis gitu ya, penelitian yang tentang humanis, tentang sosial itu nggak bisa
dijadikan atau di-convert menjadi angka. Nah, data have their own meaning. Jadi, kalau datanya kuantitatif ya nggak bisa, karena semua angka itu harus diinterpretasikan dulu. Dia nggak mungkin kayak cuma nilai 100. Nah, 100 itu kan banyak faktornya. Apakah dia begadang semalaman, ataukah dia udah ngulang 100 kali gitu. Atau sebenarnya dia nggak begitu belajar begitu banyak, tapi dia pakai logika, misalnya kayak gitu. Nah, ini limitation. Jadi, kalau teman-teman baca jurnal, biasanya ada di bawah limitation adalah bla bla bla. Jadi untuk mengungkapkan kekurangan, itu masih dipandang bahwa kekurangan itu adalah, kecacatan dalam penelitian gitu, atau kelemahan dalam penelitian. Sebenarnya, dengan kita mengungkapkan atau lebih jujur tentang penelitian kita, misalnya memang tidak bisa digeneralisasi karena, ini adalah penelitian di sekolah yang bayarannya mahal, sehingga populasinya udah tersaring dan sebagainya, itu akan lebih diapresiasi gitu, dibanding kita takut bahwa itu akan membuat, apa ya, citra penelitian kita jelek gitu. Computer analysis is always easier and better. Nah, ini, tergantung dataset dan personal kompetensi. Kayak misalnya enumerator, lulusannya SD, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan enumerator deh, yang ngumpulin data. Misalnya teman-teman nitip kuesioner ke siapa gitu ya, ternyata dia nggak bisa tulis, nggak bisa baca gitu. Jadi personal kompetensi juga akan mempengaruhi gimana sih si data itu, benar gitu. Jadi nggak selalu yang otomatis itu, lebih baik gitu. Oke, kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama, yang tadi udah yang pertama, yang ini kedua, beda lagi ya pokok bahasannya. Yang ini adalah organizing data. Jadi gimana kita, menyusun suatu data atau mengumpulkan suatu data di dalam, folder-folder. Jadi misalnya folder hasil, itu akan dikumpulkan dalam satu hasil. Dan dilihat dulu itu, apakah data tersebut data yang sudah disaring atau sudah diperbaiki atau masih data mentah yang, didapat dari, fresh from the participant misalnya. Nah, apakah sudah komplit dan sudah akurat atau belum? Dan kalau sudah, berarti akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu misalnya yang incomplete dihapus, atau yang tidak make sense dihapus, atau mungkin akan disimpan untuk, penelitian penelitian lain, kenapa nih si data ini tidak terkumpul dengan baik gitu. Dan assign a unique identifier to each form atau kuesioner. Jadi, di setiap form itu akan ditulis misalnya, ini form untuk, melihat, pendidikan pasien, yang ini form untuk melihat ekonomi pasien misalnya, kayak gitu. Nah jadi, eee, kalau teman-teman biasa, organizing data, itu mungkin nggak akan ini ya, jadi kayak misalnya skripsi versi 1, skripsi versi 2 sudah revisi, skripsi versi 3 fix gitu, nggak kayak gitu. Tapi, sudah ada, namanya folder-folder tertentu, oh yang ini loh yang dipakai. Jadi bukan hanya satu file, tapi beberapa file yang memang, oh di waktu ini sudah direvisi, yang selanjutnya sudah revisi 2 gitu misalnya. Nah, oke, untuk data flow atau aliran data, yang pertama adalah problem identifikasi. Jadi, teman-teman harus tahu dulu, eee, di data ini ada problem apa. Apakah ada problem dari collecting tuh yang tadi, yang kuesioner apa namanya, dibantu diisikan oleh orang-orang yang nggak bisa baca tulis misalnya, atau, eee tercecer berkasnya di mana-mana gitu. Nah, lalu ini yang dari variables ya. Terus yang dari scale of measurement, jadi, bisa jadi teman-teman salah dalam pengukuran.
gitu. Terus yang ketiga, ini adalah dari kuesioner. Dari kuesioner itu, teman-teman kan nanti akan membuat data collection ya, salah satunya instrumennya adalah kuesioner, atau kuesionernya nanti bisa berbentuk apa? Apakah paper atau web based misalnya, kayak gitu, atau elektronik. Yang terakhir adalah data analisis. Jadi di sini flow-nya adalah dari problem identification, planning-nya, action-nya, evaluation. Jadi selalu ini nanti di-repeat. Gitu. Baik dalam memulai suatu penelitian ataupun di dalam penelitian gitu. Jadi kalau flow-nya adalah flow monitoring, berarti ini memeriksa data dari penelitian. Tapi kalau flow-nya adalah flow dari awal, ini adalah carinya adalah gap research gitu. Oke. Nah, dari pengukuran ini banyak yang bingung tentang tipe-tipe analisis yang perlu dilakukan gitu. Gimana ya kalau kuesioner gitu? Gimana ya kalau datanya itu FGD? Jadi yang harus dilakukan adalah pengambilan keputusan untuk mengambil pengukuran dari data-data yang sudah dikumpulkan. Jadi ini akan ada data-data nominal, ordinal, dan numerikal. Nah, ini nanti akan dibahas oleh Dokter Lulu, tapi untuk supaya teman-teman tergambar, data penelitian itu akan muncul seperti ini. Jadi nanti dia akan ada tipe-tipenya. Kalau kategorikal itu dibagi sebagai nominal dan ordinal, numerik itu akan dibagi discrete dan continuous, continuous itu akan dibagi interval dan rasio. Kalau nominal itu punya kategori, ini ya, kayak contohnya. Nanti akan dijelaskan oleh Dokter Lulu. Kalau kategori itu, kalau ini yang ordinal itu akan sesuai tingkatannya. Jadi misalnya kalau cabai ini berdasarkan tingkat kepedasan misalnya. Kalau cabai yang merah itu sangat pedas, kalau cabainya yang hijau nggak pedas. Jadi itu nanti akan dikelompokkan dalam variabel ordinal. Atau ini berdasarkan ranking. Ranking 3, 2, 1. Oh yang paling pintar tuh ranking 1 misalnya kayak gitu. Jadi ada stratanya itu adalah ordinal. Nah, kalau yang nominal ini nggak ada stratanya, tapi dia punya kategori. Jadi contohnya adalah perempuan dan laki-laki gitu, dia nggak ada stratanya. Jadi sama-sama tapi dia punya kategori yang berbeda. Kalau discrete itu apa ya, nama angka tapi jadi kalau numerik itu angka ya, kalau ini kategori. Kalau angka itu 1, 2, 3, kalau kategori itu berdasarkan jenis. Jenis kelamin, jenis kepedasan yang dia tidak bisa diukur dengan angka gitu. Nah, yang discrete ini dia nih can only take certain distinct and separate values. Jadi dia itu bilangan bulat. Jadi 1, 2, 3, 4, tapi nggak bisa 2,5, 3,5, nggak ada nilai di tengah-tengah tuh nggak ada. Jadi kalau mau 1, 1, kalau 0, 0 gitu, nggak ada setengah gitu. Itu namanya discrete. Kalau continuous ini masih tentang number. Ada yang interval, ada yang rasio. Kalau teman-teman lihat, interval itu ada equal spacing. Equal itu yang tetap. Jadi misalnya jaraknya 3 jam sekali, berarti jam 7, jam 10, jam 13, jam 16 gitu misalnya. Kalau rasio itu perbandingan. Berapa banding berapa gitu. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Dokter Lulu. Oke, kita masuk lagi ke manajemen data. Yang pertama tujuannya adalah supaya kita punya high quality data. Terus punya detail tracking dan detail yang mana sih yang error, yang mana troubleshooting gitu. Lalu selanjutnya kan data itu akan diolah menjadi suatu angka-angka. Nah, angka-angka ini kan akan diinterpretasikan. Nah, diinterpretasikan ini
diinterpretasikan bisa jadi beberapa macam. Jadi misalnya gini, di satu data COVID itu akan memuat beberapa banyak data, di satu data COVID itu akan memuat beberapa banyak interpretasi. Contohnya, oh ternyata vaksin COVID itu bermakna melindungi imunitas tubuh berapa persen. Oh ternyata kalau ada strictness, jadi kayak peraturan tidak boleh keluar rumah itu akan menurunkan jumlah COVID. Oh ternyata bla 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 gitu dengan banyak data lainnya. Jadi reproduction of result at a later date. Jadi kita itu akan memastikan kalau manajemen datanya bagus, result di akhirnya juga akan banyak dan bagus gitu. Oke, ongoing laboratory and personal KI ini yang tadi monitoring, jadi quality assurance dan quality control. Oke. Nah, kita masuk ke data preparasi. Preparasi data itu yang pertama, jadi kita udah, misalnya ini kita udah masuk ke tahap di mana kita sudah mengumpulkan semua data dari kuesioner contohnya, atau dari pengambilan otomatis juga kita bisa. Pokoknya kita udah punya datanya. Yang pertama kita harus editing. Editing ini apakah jadi gini, kalau kalian masukin ke data statistik, uppercase, lowercase, terus caps lock itu akan sangat bermakna gitu. Jadi jangan-jangan ada nama nulis namanya caps lock semua. Ada yang misalnya D5 nih, DE-nya kecil, 5-nya besar. Atau D-nya besar yang lainnya kecilnya itu tuh akan berpengaruh sehingga harus diedit dulu, disamain apakah mau kecil semua atau mau caps lock semua. Lalu coding. Coding itu di beberapa software dia nggak menerima kata-kata. Misalnya seperti contoh tadi perempuan dan laki-laki. Itu sebenarnya kan setara ya gitu. Dari variabelnya setara. Jadi misalnya akan dinamakan dengan A atau B atau 1 dan 2. Tapi sebenarnya 1 dan 2 itu tidak bermakna. Jadi dia hanya untuk mengkategorikan saja. Karena dari kata-kata kita ubah ke angka, maka namanya kita sebut coding. Dan data entry ini adalah memasukkan data-data dari paper base misalnya, seperti itu. Atau dari elektronik, pengumpulan data ke software. Oke. Coba sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Agak banyak nih soal yang materi manajemen ini. Atau ada yang mau, Dok kayaknya kurang jelas di bagian sebelah sini gitu. Nggak ada? Oke, kalau aman, kita lanjutkan. Data collection instrument. Jadi, pastikan bahwa datanya itu akurat dan sistematik. Jadi di awal, contohnya, kita sudah melakukan dokumen review, observasi, kuesioner. Jadi kita tuh udah memikirkan apa informasi yang perlu diambil dari study subject. Misalnya, ternyata geografi, sosioekonomi kita perlu. Oh, berarti di awal tanyakan dulu namanya, umurnya, alamatnya, dan sebagainya. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba, "Ibu tensinya berapa?" Gitu. Padahal, ya walaupun sebenarnya kita butuh juga ya, misalnya data tensi, tapi kan data tensi itu akan sesuai dengan usia, sehingga kita harus runut dulu dari mana kita akan mulai, seperti itu. Sehingga dia akan, sistematik dan akurat. Nah, contohnya ini yang paling sering dipakai di teman-teman, nah yaitu adalah kuesioner. Jadi, kuesioner ini harus konsisten. Kuesioner ini berisikan beberapa pertanyaan yang akan sesuai dengan tujuan teman-teman untuk mengambil data apa dari responden.
Dan kalau dari kuesioner ini, pastikan bahwa pengisiannya itu komplit dan akurat. Nah, biasanya pakai logical flow. Jadi, misalnya, ini pertanyaan 206, apakah pekerjaan Anda saat ini? Nanya dulu kerjanya apa, baru gajinya berapa, bukan gajinya dulu berapa, baru nanya kerjanya. Karena begitu nanti dia isinya, apa ya, nih, isinya nomor 6 misalnya buruh buruh kasar atau buruh tani, tapi di 207 isinya itu lebih dari 10 juta, itu teman-teman harus sudah mikir, kayaknya isiannya ini salah, gitu. Karena logical order-nya mulai dari pekerjaan Anda. Tapi coba kalian bayangkan kalau dibalik, berapa dulu pendapatan Anda 10 juta misalnya jawabnya ini, lebih lebih dari 5 juta yang nomor 5. Nah, baru ditanya pekerjaan, pekerjaannya apa? Buruh tani. Itu bisa teman-teman interpretasikan, tapi lebih mudah ketika teman-teman itu, apa namanya, menyimpan logikanya dulu pekerjaannya apa, baru gajinya, seperti itu. Jadi, dari kuesioner ini juga nanti akan menggambarkan goals apa nih yang teman-teman akan ambil dan, gimana teman-teman menilainya. Nah, ini ada beberapa problem yang akan, keluar tergantung dengan implementasi penelitian teman-teman. Nah, contohnya nanti akan ada dari statistical analysis, apakah, kurang lebih statistikalnya signifikan atau enggak, gitu. Jadi nanti akan ada, muncul variabilitas problems gitu. Jadi, eee, resiko dan apa namanya, di penelitian teman-teman sudah harus tergambar resiko apa dan bagaimana nih hasil studinya akan keluar. Nah, dari problem itu tentunya harus ada action dan solution. Yang pertama harus punya protokol. Protokol itu berisi kalau di penelitian protokol itu kayak kitabnya lah ya gitu. Jadi akan ada gimana sih harusnya data collection, ada apa aja training dari study personelnya, ada apa aja variabilitasnya ketika misalnya, beberapa individu entering data misalnya. Terus ada blinding. Blinding ini, biasanya kalau di clinical trial blinding ini adalah farmasi. Jadi, kita aja nih peneliti, staf-staf peneliti itu biasanya suka kepo dengan, gimana ya si subjek ini nanti hasilnya, misalnya kayak gitu. Makanya harus ada blinding. Blinding itu kita nggak tahu misalnya, kita uji coba 2 obat, obat kontrol dan obat uji coba. Nah, harusnya atau nggak gini, vaksin. Apakah vaksin yang dikasihkan itu beneran vaksin atau hanya placebo misalnya. Nah itu, dapat menjadikan, apa ya, eee, kekepoan para study personels atau exposure exposure dari dugaan-dugaan study personel tentang statusnya pasien, eee, gimana ya, jadi dia akan mengurangi kebiasaan dari, mmm, apa ya, outcome outcome penelitian gitu. Jadi ketika tidak blinding itu suka ada, "Tuh kan bener kata aku juga si partisipan tuh akan begini," gitu. Jadi dengan adanya blinding, studi itu akan lebih terarah, karena kalau enggak dia akan lebih bercabang karena ada exposure dari personel-personelnya, gitu. Nah, ini contoh, data collection, hasil data collection. Nah, di sini bisa teman-teman lihat apakah ada information bias. Kenapa ada information bias? Nih di yang bawahnya tulisan information bias ini, tiba-tiba dia ada 3,5, padahal dari sekian banyak nomor itu nggak ada yang punya koma.
karena dia harusnya diskret misalnya. Diskret itu kan nggak ada di tengah-tengah ya, antara 0 atau 1, atau 0 atau 1, atau 1 atau 2 gitu, nggak ada di tengah-tengah. Jadi ini mungkin terjadi bias. Terus kalau lihat teman-teman lagi ini di 301 sampai 304, yang lain jawabannya 3 karena ini memasukkan jawaban misalnya gini, C itu sama dengan 3. Jadi harusnya dimasukinnya 3. Tapi yang dimasukinnya adalah malah setuju. Jadi mungkin ini ada beberapa personel staf penelitian yang mengisikannya salah. Sehingga akan terjadi information bias ketika nanti nggak di-clearing, nggak di-coding, itu langsung dimasukin aja ke data analisis atau ke software, itu akan information bias atau error gitu. Jadi ini yang harus teman-teman lihat. Nah, ini dari tahap-tahapan tadi, mulai dari ada problem, gimana actionnya, gimana menguranginya. Ini kita siap-siap untuk analisis. Jadi datanya udah siap, udah bersih, udah di-coding, udah diedit. Terakhir kita lihat outlier sama inkonsistensi yang tadi ya. Jadi kalau inkonsistensi seperti yang tadi, orang lain ngisinya 3, tiba-tiba di sini setuju, tidak setuju, sangat setuju. Itu berarti inkonsistensi. Kalau outliers itu misalnya tengah-tengahnya itu rata-rata nilai pada anak kelas 2 misalnya, itu berkisar antara 60 sampai 80. Nah, outliers itu nilai yang tidak ada dalam range tersebut. Misalnya tiba-tiba ada anak nilainya 20 atau tiba-tiba ada anak nilainya 100 gitu. Nah, itu adalah outliers karena tidak sama dengan kebanyakan. Nah, apakah itu salah atau itu memang salah input? Contohnya, hmm, contohnya nanti ada di belakang. Coba kita lihat. Contohnya itu, ya kalau ada di belakang saya udah masukin sih. Nah, kita pindah dulu ke kode book. Jadi kalau datanya banyak, yang tadi di coding yang seperti saya bilang, misalnya perempuan itu 2 dan laki-laki itu 1, itu harus ada kode booknya. Supaya kita nggak tersesat dalam kode-kode yang kita bikin. Nih contohnya, question number 1, variabel number 3, itu 5 digit zip. Gitu. Kalau kosong, diisinya dengan 99999. Terus question number 2, variabel nomor 4, harusnya dia 2 digit dari tahun. Misalnya kalian lahir 2000, 2000 tahun 2000 sama 2001 misalnya. Enggak ya, 2001 sama 2002 berarti 01 sama 02. Kalau kosong berarti diisinya 99 gitu. Jadi kita harus sudah bikin kode-kode sendiri biar kita enggak tersesat dalam kode-kode yang kita bikin. Ini kayak guidebook-nya. Oke, ini ya contohnya. Nah, ini juga akan berfungsi di komputer program yang tadi saya bilang bahwa ada analisis statistik yang nggak bisa nulis wanita atau laki-laki gitu. Jadi harus di coding menjadi 1 atau 2. Oke, nah di kode-kode tadi harus menggambarkan konstruksinya dengan benar. Jadi harus disesuaikan dengan tujuannya. Jadi, for example, household size might be kode 1, 2, 3, 4, 5. Jadi misalnya 1 itu untuk rumah tipe berapa, 2 itu untuk rumah tipe berapa, 4 itu dan sebagainya. Itu misalnya akan berderet sesuai luasnya atau bagaimana atau kebalikannya. Ini juga masih dengan
sama dengan yang tadi coding-codingan gitu. Bisa juga sih kalau misalnya teman-teman nanti bikin kuesionernya pada orang-orang yang edukasinya tinggi. Jadi kayak gini, kan biasanya ABC gitu ya, atau enggak isian. Misalnya gini, gender, male, female. Kalau di sini kuesionernya udah bisa langsung 2 gitu. Jadi nanti gampang untuk yang enumerator atau yang entry data. Tapi kalau teman-teman harus bisa menilai kira-kira masyarakat atau subjek studi yang akan dituju, apakah bisa dia memilih nomor gini atau enggak. Itu yang harus apa namanya, dipikirkan. Kalau nggak bisa berarti pre-coding ini akan diterapkan oleh study staff atau teman-teman sendiri. Oke, ini masih yang coding tadi ya. Ini contohnya apa namanya, editing code-nya. Oke. Ini contoh dari tempat tinggalnya, misalnya 1 Neglasari, 2 Sayang, 3 Jatiroke, kayak gitu. Oke, nah ini yang tadi saya bilang outlier. Nah yang ini ya. Jadi contohnya adalah age. Age-nya itu 110 misalnya. Padahal di rata-rata yang ngisi itu age-nya adalah 50, enggak, adalah 30 sampai 40 misalnya. Benar tiba-tiba ada yang 110 tahun, apakah itu tes 10 atau 11? Atau benar 110? Jadi ini harus dipastikan lagi. Karena kalau nanti teman-teman cari median min-nya atau tengah-tengahnya, itu akan ketarik sama outlier ini. Jadi kalau nilai itu akan ke katrol gitu ya. Jadi rata-rata 70, tapi karena ada yang nilainya 110, itu dia rata-ratanya jadi 80, sekian. Karena si 110 ini. Gitu. Ini tadi ya, yang perempuan dan laki-laki 1 atau 0, terus missing values. Missing values itu dia kosong. Kalau nggak ada jawaban ya, mending tadi di kode kayak misalnya 999 atau 0000, sehingga nggak akan error karena missing values ini. Jadi nantinya apakah ini akan dihapus? Kalau size-nya masih banyak ya, kalau di sampel size-nya 300, ternyata teman-teman dapat datanya 350, oh masih aman nih menuju 300, apakah akan dihapus atau seperti apa. Nah, tapi nanti penghapusan juga itu akan berpengaruh kepada penilaian statistiknya. Dan teman-teman bisa ngakalin nih, misalnya di beberapa software itu ada sistem allowance untuk double entry. Jadi apakah dengan PID, dengan nomor partisipan 1 itu bisa dimasukin 2 kali enggak? Atau di limit cuma 1 kali, kayak ini loh, kayak Google Form kalau kalian ngisi itu kan misalnya add another response, nah kayak gitu, apakah bisa digituin atau enggak. Terus bisa di limit, misalnya untuk usia itu di limit 3 digit aja atau di limit 2 digit aja, karena udah jarang nih umur yang 100 lebih, jadi di limit aja 2 digit gitu. Atau bisa juga formatnya dibuat kayak DD, Y, gitu. Karena sekarang udah maju ya, jadi software-software juga lebih mengerti tentang data. Nah, oke. Ini yang Dono response tadi. Ini yang coding recap. Oke. Oke. Nah, kita ke ini analisis tabel data. Oke. Jadi kategori nanti akan dibahas sama dokter Lulu, tipe-tipe data. Tapi ini akan selewat menjelaskan tentang bagaimana data itu setelah tadi di-coding, di-cleaning dulu, di-coding, di-cleaning, entry, coding, cleaning, datanya udah jadi, terus datanya udah jadi dilihat lagi apakah ada outliers, apakah ada yang tidak sesuai, baru akan kita mulai
olah gitu ya. Yang pertama adalah data itu kategorikal bisa dibikin seperti ini, bisa dibikin chart. Nah, chart ini juga bisa dua, maksudnya nggak cuma state sama frekuensi, tapi bisa juga dibikin persen gitu. Jadi formatnya akan bisa dibedakan. Lalu untuk tables bisa seperti ini. Jadi dibikin table population density model 1, model 2, model 3 sehingga kita bisa untuk membandingkan bagaimana sih di model 1, bagaimana sih di model 2 dan bagaimana di model 3. Bukan hanya satu tabel aja gitu. Karena kalau cuma satu tabel kita kadang-kadang resumnya atau untuk membandingkannya agak susah. Nah, terus ini mengenai grafik. Ini bar chart. Ini histogram, jadi histogram juga ini ada yang dua. Jadi misalnya dia, ini yang putih adalah Salmonella, yang atas multi serotype outbreak. Jadi pas dicek di, apa namanya, dicek di bakterialnya itu akan terlihat. Ini histogram, ini pie, chart atau circle atau ada yang bilang sekarang donut. Lalu ini line chart. Nanti perbedaannya itu kalau di yang line chart kan mungkin akan ada pertanyaan apa sih bedanya, Dok, yang kenapa kita harus pakai histogram? Kenapa kita harus pakai line chart? Nah, kalau untuk histogram biasanya kita akan membandingkan dua atau tiga distribusi yang sama. Misalnya ini kategori untuk tensi ya. Untuk tekanan darah itu ada sistolik dan diastolik. Jadi satu tipe tapi dua macam. Atau misalnya di sini gimana di perempuan dan laki-laki gitu. Ini untuk yang histogram. Kalau untuk yang ini bisa kalian lihat ini numbernya. Ini Juni, Juli, hari dan bulan. Jadi ini hari tanggal 2, tanggal 3. Nah, jadi ini pemeriksaan di apa namanya, puskesmas tentang case-nya. Ini udah diperiksakan di lab ya ceritanya. Oh, di tanggal 2 ini mulai muncul kasus multiserotype. Ternyata semakin hari semakin nggak ada nih yang untuk salmonellanya gitu. Jadi ini untuk perbandingan dua kasus. Ada lagi, Dok, gimana kalau membandingkannya banyak kasus? Nah, kita bisa lihat pakai pie atau circle. Berapa persen sih dari seluruh kesakitan puskesmas hari ini? Ternyata tensi misalnya masih 40%. Apa ya, ini jangan lung cancer karena nggak di puskesmas. ISPA misalnya 13%. Sampai yang kecil. Nah, itu seperti itu. Kalau line chart atau line graph, biasanya kita lihat dari apa namanya, ada kesenjangan atau ada gaps nggak dari bukti-bukti. Jadi misalnya yang ini nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya, biasanya di sini ada tandanya. Tapi yang putih ini lung bronchus white dan lung bronchus black. Jadi nanti dibandingkan ini lung bronchus di kulit putih, ini lung bronchus di ras yang hitam. Misalnya Afrika dan sebagainya, kalau white itu China misalnya kayak gitu. Jadi nanti dibandingkan antara ternyata yang lebih tinggi itu kolon rektal di yang black misalnya, kayak gitu. Jadi ini akan multiple. Oke. Dan di sini dibilang kalau tables are better than graphs untuk beberapa informasi numerik. Oke, ini yang tadi rekapnya. Nanti datanya akan apa namanya, slide-nya akan saya bagikan. Jadi teman-teman mungkin ini udah ke-1 udah siang ya. Kedua ini bahasannya lumayan berat. Jadi akan saya bagikan teman-teman bisa apa namanya, membaca ulang dan bertanya gitu.
boleh kalau misalnya nanya, beberapa teman kayaknya udah punya nomor handphonenya saya, jadi, teman-teman bisa private chat atau, nanya langsung sekarang. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari manajemen data? Ini nggak ada yang nanya, bingung atau bingung banget? Oke, jadi, nanti teman-teman bisa diskusi sama teman-teman yang lainnya, boleh nanya ke teman yang lainnya atau boleh nanya ke saya. Nanti, oke. Naufal nggak jadi nanya. Izin tanya dok. Ya Iya. udah. Bentuk saya izin nanya. Jadi kemarin itu ini berkenan juga sama Veskes saya. Saya kemarin Veskes juga sempat melakukan sedikit penelitian lah. Terus nanti datanya juga udah dianalisis. Cuman masalahnya adalah karena memang kita sampelnya atau sampelnya itu seadanya, kita hanya cuma dapat 13 sampel. Dan itu mengenai kuesioner HBM Health Belief Model dan juga kepatuhan obat. Nah, ketika saya coba mempelajari cara untuk menganalisis itu ternyata datanya cukup lemah. Nah, kira-kira itu baiknya lanjut dianalisis meskipun datanya lemah atau tidak dilanjutkan ataukah harus diubah ke bentuk kualitatif ya, Dok? Sekian, terima kasih. Oke. Nah itu, kalau dari kalkulasi sampelnya harusnya berapa dari 13 tuh? Sempet dihitung nggak, sampel size yang seharusnya itu berapa banyak? Untuk sebenarnya tidak, karena memang programnya menjangkau pasien prolanis gitu, dan Hmm. kita ngambil maksimalnya itu di angka 15. Cuman ada dua data yang sempat nggak bagus, jadi akhirnya kita eksklusi. Oke. Jadi yang pertama, sampel size itu akan berdasarkan populasi. Semakin besar populasinya, semakin besar juga sampel size-nya. Jadi kayak gini, kalau teman-teman ngambilnya skupnya Indonesia, Indonesia tuh berapa banyak ya? Taruhlah, 50 juta ya, orang populasinya. Dengan ngambil populasi awalnya 50 juta, itu sampel size-nya juga akan banyak. Taruhlah jadi 2000 misalnya ya, si study population-nya. Nah, sedangkan kalau population-nya, sedikit, contohlah ada, prolanis di puskesmas gitu. Itu prolanis di puskesmas mungkin sekitar 100 misalnya ya, atau 50 orang. 50 orang itu sampel size-nya akan lebih kecil. Jadi, kalau, eee, ngambil kasus yang tadi, itu memang penelitiannya seharusnya ada semacam protokol atau kitabnya dulu. Kira-kira dari populasi segitu tuh, validitasnya atau sampel yang bisa digeneralisir itu berapa banyak. Nah, karena tadi nggak dihitung, jadi kita agak loss ya gitu. Jadi kalau kalau memang, tadi 13 itu dari peserta prolanisnya 50, sepertinya sudah memenuhi sampel gitu. Tapi kalau tadi 13 itu dari 50 juta, populasi Indonesia, itu nggak memenuhi sampel. Nah, baiknya kayak gimana? Jadi gini, kalau misalnya memang sudah direncanakan, seharusnya study sampel itu ada 50 tapi tercapainya cuma 13, ya itu disampaikan saja. Dilanjutkan ke analisis, dilanjutkan ke result, tapi disampaikan bahwa, eee, misalnya bahwa, dalam penelitian ini sampel size-nya tidak memenuhi karena, misalnya apa ya, tadi alasannya, misalnya, di sekolah ya, ternyata sekolahnya itu tutup karena libur misalnya.
Sedangkan penelitiannya ini sudah harus selesai di bulan kapan atau tanggal berapa. Sekolahnya tutup. Jadi dilanjutkan saja ke analisis, tapi dibilang bahwa memang sampel size-nya tidak memenuhi, sehingga bisa jadi ini tidak mencerminkan keadaan populasi yang general, gitu. Kenapa sih ada sampel size itu? Itu untuk keterwakilan suatu populasi. Jadi kalau misalnya, oh ternyata dari 50 juta itu terwakili kok, ini bisa digeneralisir hasil penelitiannya, gitu. Nah, eee, jadi nggak bisa saklek, oh 13 mah nggak mewakili, nggak. Jadi kita harus melihat populasinya. Jadi gitu, saran saya adalah dilanjutkan aja ke analisis, tapi disampaikan juga bahwa dalam penelitian yang dilakukan itu ada weakness-nya. Weakness-nya apa, terus ada juga hasilnya, bahwa misalnya hasilnya jelek. Jadi ini hasil jelek itu nggak selalu bahwa penelitiannya yang jelek, tapi memang hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis, gitu. Jadi saran saya dilanjutkan aja, Noval. Baik, hatur nuhun, Dok. Hmm. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sebenarnya kalau penelitian itu, antara kalau penelitian itu antara bisa, mengatur data dengan baik dan rapih, kuncinya itu sih. Jadi, itu akan memudahkan teman-teman mengorganisir gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, di sini ada 23, ada 22 ya. Jadi nanti akan saya kirimkan materinya. Oh, sekarang aja, tunggu sebentar. Di chat ya, sebentar. Oke, ada lagi Vincentius, silakan mau bertanya. Punten dokter, mungkin perkenalkan saya Vincent dari angkatan 23. Mhm. Punten dok, saya kan pernah baca nih tentang observational bias. Dan kalau yang saya tahu tuh kalau observational bias itu agak susah untuk dicegah, dok. Kalau observational bias itu gimana untuk dicegahin, dan langkah-langkah apa aja yang bisa diimplementasikan supaya tidak ada observational bias, dokter? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, jadi kalau bias itu memang banyak ya jenisnya. Nah, ini tergantung penelitian apa, mungkin ini harusnya ada bahasan tersendiri mengenai bias, tapi kalau misalnya untuk observational bias itu tergantung penelitian apa yang teman-teman ambil gitu. Jadi kalau teman-teman mengambilnya adalah observasional tentang perilaku, itu harus ada beberapa penilai. Jadi misalnya, kan observasional itu biasanya subjektif gitu. Jadi orang melihat orang gitu. Jadi untuk meminimalisirnya, kalau misalnya ya kasus penelitiannya itu observasional terhadap ODGJ dengan perlakuan mendengar musik misalnya gitu. Jadi nanti untuk perlakuannya itu adalah ODGJ, misalnya dikasih lagu atau musik klasik misalnya sekian menit, itu diobservasi. Nanti tingkah lakunya tuh dilihat gimana. Nah, untuk mengatasi bias karena observasi itu harus dilakukan beberapa observasi. Jadi misalnya bukan hanya saya yang mengobservasinya, tapi Vincent juga ikutan, terus Noval juga ikutan. Jadi untuk mengurangi biasnya akan ada ditarik beberapa data, enggak hanya saya. Karena misalnya saya itu cenderung
eh, apa ya namanya, cenderung enggak suka orang yang gaduh gelisah misalnya ya. Sedangkan Vincent itu nggak suka apa perkembangan ODGJ yang jadi tenang gitu. Kok dia nggak bereaksi apapun misalnya. Noval nggak suka dengan apa. Jadi dengan adanya 3 observer itu dia akan apa namanya, nurunkan kebiasaan yang terjadi karena penilaian masing-masing gitu. Sebenarnya bias itu banyak ya. Jadi nanti mungkin perlu ada bahasannya dan bagaimana sih apa namanya, menghandle bias itu. Cukup membantu nggak ya, Vincent? Terima kasih dok sudah terjawab pertanyaan saya. Mm, Atur nuhun dok. oke. Jadi gitu. Kalau misalnya memang penelitinya apa namanya, memang terbatas, mungkin observasionalnya itu bisa dibantu dengan checklist-checklist. Jadi misalnya kalau dia naratif itu kan agak lebih susah dinilainya. Tapi dengan checklist-checklist, apakah misalnya dengan ODGJ dengan dikasih musik itu checklist 1 dia jadi tenang, dia jadi gaduh gelisah, jadi apa, itu lebih mudah juga untuk observasinya. Jadi alat ukurnya lebih terstandar juga. Itu bisa mengurangi bias observasi. Oke, kalau di chat udah muncul belum file-file yang saya kirim? Sudah dok, sudah muncul. Jadi boleh dipelajari atau misalnya nanti teman-teman menemukan ada eh, dok kayaknya ada yang perlu didiskusikan deh, saya pandangannya begini mengenai pembahasan ini, tapi di dokter tulisannya begini, itu bisa didiskusikan. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau berdiskusi? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kali ini 2 materi. Semoga teman-teman mendapatkan ilmunya. Kalau misalnya yang masih bingung-bingung, ditelan dulu, habis itu dibaca, diperdalam ya. Semoga dapat berguna nih buat skripsi teman-teman dalam jangka pendeknya. Kalau dalam jangka panjangnya siapa tahu ke depannya teman-teman jadi researcher yang mendunia gitu kan ya. Amin. Oke, akhir kata terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.